Muhammad, maukah kamu aku kabarkan kepada orang di Mekah bahwa ente baru saja pulang dari Al-Masjidil Aqsa, malam tadi berangkat, pulang sebelum subuh. Dikumpulkan banyak orang, disuruh cerita. Habis disuruh cerita, apa kata dia? Muhammad, coba angkat kakimu satu. Diangkat oleh Nabi Muhammad SAW. Coba angkat satu lagi. Gak bisa. Kan beliau udah kembali kepada hal semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Walhamdulillahilladzi aqsama bin najmi idza hawa. Walhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Ya ikhwah yang dimuliakan Allah, insyaallah seperti yang saya janjikan di Ahad lalu, kita akan membaca bab fasal mengenai kelebihan Nabi Muhammad SAW dalam bab Isra dan Mi'raj. Semua Nabi itu mengalami Mi'raj, tapi lain dengan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa lainnya? Perbedaannya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan secara lengkap, zahir dan batin, dan kepada semua alam. Itu bedanya. Sedangkan para nabi seperti Nabi Musa, mi'rajnya ketika beliau berkalam-kalam dengan Allah, itu mi'raj rohaninya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW langsung bertemu dengan yang berkalam. Sayyidina Musa hanya mendengarkan suara, sedangkan Sayyidina Muhammad SAW bertemu dengan yang punya suara, ya. Tapi Allah berkalam tanpa suara. Lalu bagaimanakah cara memahaminya? Nanti ada di bab Isra dan Mi'raj. Sebelumnya mari kita mulai dengan baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Faslun, kata Imam Qadhi Iyad qaddasallahu sirruhu, fi tafdilihi bima tadammathu karamatul Isra'i minal munajati wal ru'yah wa imamatil anbiya'i wal uruj bihi ila sidratil muntaha wa ma ra'a min ayati rabbihil kubra. Ada berapa nih? Satu, Isra dan Mi'raj, ya, Isra dulu. Yang kedua, ru'yah, memandang. Ketiga, mengimami para anbiya. Yang keempat, naik ke Sidratul Muntaha. Bahkan azid, urja ilal arsh, naik ke arasnya, bukan hanya ke Sidratul Muntaha. Wa ma ra'a min ayati rabbihil kubra, dan kemuliaan beliau memandang, melihat kebesaran-kebesaran Allah. Jadi berapa tuh jadinya? Ulangi ya. Satu, kemuliaan beliau Isra. Yang kedua, ru'yat. Yang ketiga, mengimami para anbiya. Yang keempat, diangkat ke Sidratul Muntaha. Saya tambahkan, bahkan diangkat ilal arsyil azim, ke arasnya yang agung. Terus wa ma ra'a min ayati rabbihil kubra, ya. Bahkan boleh kita tambahkan al-munajah, bersama Allah Ta'ala di alam arsyahnya, ya. Apa dalil Isra? Sudah hafal ya? Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Apa dalil Mi'raj? Dalil Mi'raj
Apa beda Isra dan Mi'raj? Isra dari Mekah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj dari Al-Masjidil Aqsa ila Al-Arshil Ula, ke arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda Isra dan Mi'raj? Beda. Isra itu bahasa Arab dari kata asra, yusri isra'an. Gitu biar sahih. Asra af'ala. Jadi Nabi itu bukan sara, tapi asra. Apa beda sara dengan asra? Sara dia jalan malam hari sendiri. Kalau asra, Allah memperjalankannya. Lain? Lain. Kalau tubuh Muhammad bin Abdullah tidak sanggup, tapi Sayyidina Muhammad Rasulullah wa Abdullah baru, maka pangkatnya, namanya dipakai nama Abdullah, baru beliau Isra. Maka kita, ruhani kita tidak akan mengalami warisan Isra. Jadi Isra itu diwariskan juga kepada kekasih-kekasih Allah, yaitu diperjalankan ruhaninya dengan syarat ayyakuna abdan, dia mesti menjadi hamba, bukan jadi Tuhan. Kan sekarang ngaji hakikat orang jadi Tuhan. Ya gimana mau Isra? Sekarang ada kajian luar biasa, belajar ilmu hakikat jadi Tuhan. Ya. Padahal baginda Nabi Muhammad SAW, maqam tertingginya abdun, menjadi hamba. Sederhana sekali. Tapi siapakah orang yang mampu menjadi hamba, sepenuh-penuhnya hamba? Hamba itu merasa hina. Nabi Muhammad SAW kalau tidak merasa hina, maka ketika dilempar oleh orang Taif, beliau pasti balas. Tapi beliau mengatakan, saya hanya hamba. Mereka tidak tahu bahwa saya hamba Allah. Ya. Wa min khasa'isihi, di antara kekhususannya, kelebihan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ada namanya, jadi ilmu belajar tentang Nabi Muhammad itu ada satu cabang ilmu disebut fan al-khasa'is, ilmu mengenai kekhususan Nabi. Kita sudah jadi bahasa Indonesia, khusus, apa arti khusus? Keistimewaan. Jadi khasa'is an-Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti keistimewaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keistimewaan beliau yang tidak ada pada nabi sebelumnya? Ala wa huwa al-Isra min al-Masjid al-Aqsa min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa. Ya. Wa man tawat alaihi min darajatir rif'ah wa mimma nabbaha alaihi al-kitabul aziz. Ya. Kisah Isra dan semua kisah yang terjadi kepada beliau, yang tertulis dalam Al-Quran dan disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Apa ayatnya? Walaupun ayat ini sudah sering antum dengar, tapi coba kita baca versi hari ini. Siapa tahu ada ilmu baru. Ya, siapa tahu. Amin. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Subhana. Biasa terjemahan subhana maha suci. Sekarang coba di-upgrade terjemahannya maha hebat. Sungguh hebat. Hebat nggak yang bisa menerbangkan orang tanpa pesawat? Cuma pakai burung. Hebat nggak? Hebat sekali. Ya. Alladzi asra. Nah, tidak disebutkan nama Allah secara mufrad, disebutkan dalam bentuk jumlah, bentuk kalimat. Jadi ini salah satu nama Allah. Alladzi asra bi 'abdihi laila. Ini nama Allah, namanya ala uslubil jumlah, dalam bentuk kalimat. Kan biasanya kita baca subhanallah, subhanallah. Sekarang diganti. Nah, ini teknik berzikir. Salah satu teknik berzikir yang membuat hati bergetar, apa itu?
menyebutkan secara eksplisit perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa zikir antum kurang berefek, istighfarnya kurang berefek? Karena tidak eksplisit menyebutkan fiilnya, perbuatannya. Jadi di sini sudah masuk satu ilmu, kaifiatuz dzikr. Ada subhanallah, ada subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Sungguh hebat Allah yang memperjalankan hambanya. Itu kita kalau kagum kepada Allah. Maka ketika hidup terasa susah, baca ayat ini juga, tapi diganti kalimatnya subhana. Antum maunya apa? Nggak usah minta, cukup puji dia. Nah itu norak itu. Masa cuma rezeki-rezeki doang ya? Ganti kalimatnya. Puji Allah adalah sesuatu yang membuat Allah itu tertarik untuk memberi kita sesuatu. Maka salah satu yang dijazahkan oleh Maulana al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili qaddasallahu sirrahu, apa kata beliau? Subhanallah man yamunnu wa la yumannu alaih. Maha hebat Allah yang suka membagikan rezekinya. Yamunnu, memberikan. Jor-joran itu yamunnu. Maka kata isimnya disebut mannan. Kata kerjanya yamunnu, sedang, selalu, dan akan. Itu yamunnu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, ini fi'il di malam, perbuatan di malam Isra. Lalu untuk kita yang sedang punya masalah, malu, kalau saya malu minta eksplisit barang, malu. Kalau saya beraninya cuma menyebut nama dan sifat Allah secara eksplisit. Jadi agak sedikit beda manhaj dengan beberapa orang yang meminta sesuatu, permintaannya diperinci. Saya malu. Ya, malu karena Allah sudah tahu apa yang mau kita minta. Maka belajar dari para masyayikh, khususnya Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili qaddasallahu sirrahu, beliau menggunakan zikir-zikir nama Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi subhanallah man yamunnu wa la yumannu alaih, yang suka berbagi, memberi, tapi tidak perlu menerima pemberian. Itu salah satu aurat beliau. Silakan diamalkan. 100 pagi, 100 sore, nikmat sekali. Subhanallah may yamunnu wa la yumannu alaih. Boleh diganti. Subhanalladzi yamunnu wa la yumannu alaih. Cuma kalau saya senang menyebut lafaz Allahnya. Oke. May yamunnu wa la yumannu alaih. Jadi coba sekarang yang ngaji kitab Hikam, ngaji kitab Syifa, coba karakter kalau ketemu minta kepada Allah, ketemu ulama itu diganti. Ya, dulu kalau kita doa kepada Allah mintanya apa? Duit, rumah, mobil. Ya. Udah jangan begitu lagi. Puji Allah dengan fiil perbuatan kemurahannya yang eksplisit. Itu yang lebih tepat. Ya. Bukan berarti terlarang meminta dengan sebutan saya mau ini, mau itu. Enggak. Tapi bagi saya kurang. Bukan kurang adab. Nanti yang diberinya cuma segitu. Yang lebih tahu hajat kita siapa? Ya. Yang lebih tahu kemaslahatan kita siapa? Kita minta A, Allah tahu yang lebih bagus itu A+. Kita mintanya A. Nah, itulah doa Sayyidina Khidir alaihi salam, ya, yang dibaca di akhir Musabba'at Khidriyah. Ya Allah, if'al bi wa bihim, ya, ma anta ahlun wa la taf'al bina ya maulana ma nahnu lahu ahlun. Ya Allah, lakukan yang pantas menurut kebaikanmu, kemurahanmu, bukan yang pantas menurut kami. Sholat zuhur tadi khusyuk nggak? Kayaknya nggak pantas tuh. Ya, doa-doa tadi tulus nggak? Kayaknya nggak juga. Jadi kalau antum pakai bawa-bawa diri nggak pantas untuk dia ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, itu salah satu faidah daripada ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Ya. Nanti malam 27 Rajab coba baca surat Al-Isra ya di rumah. Baca ini, sholat seperti biasa, tapi baca ini untuk mengenang. Meskipun secara ilmu hadis, ilmu riwayat, Mi'raj itu diperdebatkan berapa kali. Berapa kali Rasulullah Isra dan Mi'raj? Berkali-kali. Halo, kamu mau Mi'raj? Mau ceramah ya? Lalu disebutkan di situ bi'abdihi. Apa faedah bi di situ? Litaukid. Benar-benar orang yang telah menjadi hambanya. Ya. Di waktu Sayyidina Muhammad SAW selesai Mi'raj, Isra Mi'raj, siapa yang ingkar kepadanya? Yang ingkar kepadanya siapa? Abu Jahal. Nanti jika ada aulia Allah, ruhaninya dimi'rajkan Allah, tubuhnya tidak. Nanti orang-orang yang cerdas-cerdas tapi hatinya terhijab juga akan ingkar. Ya. Itu terjadi pada Imam Ibn Arabi. Beliau punya kitab tentang risalah Isra Mi'raj, lalu juga disebut dalam Al-Futuhat Makkiyah. Tadi saya menyimak salah satu tokoh Wahabiyah di Saudi, namanya Utsman Khamis. Apa kata dia? Ibn Arabi murtad, kafir, khuruj minal millah. Nggak ngaca dia ya? Ibn Arabi lebih ahli hadis daripada dia, lebih bertauhid daripada dia, nggak ngaca dia ya. Nah kayak gitu, terus dibedah kitab Fususul Hikam. Apa kata dia? Nih bukti Ibn Arabi itu sesat. Kita dengerin, ternyata dia nggak ngerti, padahal orang Arab loh. Jadi nggak mesti orang Arab bisa ngomong Arab, mukanya Arab. Mohon maaf ya, kemarin kan kita puji Arab, sekarang kita sebutkan kelemahan orang Arab ya. Tidak mesti orang Arab itu ngerti bacaan teks Arabnya. Mungkin lebih ngerti kiai-kiai di pesantren yang hari-hari dia ngaji pakai bahasa Arab, tapi dia terjemah ke bahasa Jawa ya. Mohon maaf, jadi nggak selamanya. Kayaknya Arab-Arab jahiliyah itu masih ada di mereka. Tapi bedanya, mengingkari mi'raj ruhaninya wali tidak kafir. Cuma ente haram aja mengalami itu. Kata Imam Sya'rani, siapa yang ingkar kepada maqamal aulia, hurima min, maka dia diharamkan untuk mencapai maqam itu. Gitu, ya. Apakah ini khusus untuk para ulama terdahulu? Tidak. Sampai kiamat akan ada ulama, wali-wali Allah yang rohaninya Allah angkat naik, tapi tubuhnya tidak. Yang tubuh dan rohani khusus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi abdihi, sang hamba Rasulullah SAW disebut abd. Jadi salah satu nama Rasulullah adalah abduh atau Abdullah. Abdihi, hu. Ada hu di situ? Hu yang mana? Hu itu dia yang memperjalankan hambanya. Maka hu itu salah satu nama Allah. Ya. Ada syekh namanya Muhammad Abduh di Mesir, kontroversial. Dia akidahnya Ahlussunnah tapi kontroversial. Bakal lagi buku. Bi abdihi laila. Kalimatnya lailan. Lailan itu dalam bahasa Arab disebut maf'ul apa Bu ya? Maf'ul fih. Itu bukan ngetes Bu ya. Bukan. Pengen dengar dari Bu ya aja. Maf'ul fih maksudnya zaraf. Ada zaraf zaman, zaraf makan. Kenapa disebut maf'ul? Karena dia mansub laila. Kalimat laila inilah inspirasi kisah dari Qais yang bergelar Al-Majnun, yang mencari sang Laila. Ya, Laila itu ada rahasia. Malam itu punya rahasia nggak? Punya rahasia.
Maka si Majnun tergila-gila kepada sang misterius Laila. Jadi sebenarnya ini bukan kisah syahwat, cinta syahwat antara dua hamba, tapi itu kisah orang bertuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari al-masjid yang al-haram. Al-haram itu yang terhormat, yang suci, kepada al-masjid apa? Al-aqsa. Aqsa bahasa Arab al-ab'ad, yang jauh. Bahasa Arabnya aqsa. Indonesia dulu disebut dengan Aqsal Hind. Hindu apa? India jauh. India jauh bahasa Arabnya apa? Jadi antum ini disebut orang India dulu. Maka benda-benda yang rempah-rempah yang dulu ada di Aden, yang saya ceritakan di waktu lalu, orang Arab menyebutnya dari India, tapi India pesek. Bukan India Sarukan. Al-Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sebenarnya secara ilmu ma'rifatullah ada pemaknaan terhadap ini, tapi saya tidak usah sebutkan di sini. Alladzi barakna haulah, yang kami berkahi haulahu, sekitarnya. Ini hu-nya kemana nih Bu ya? Haulahu, haula abdihi, atau haulal Masjidil Haram, atau haulal Masjidil Aqsa? Haunya kemana nih haunya? Serem gitu Bu ya. Yang paling dekat, kalau secara ilmu nahu paling gampang, yang paling dekat alladzi barakna haulahu haulal Masjidil Aqsa, itu gampang. Ya. Tapi di Quran negeri Mekah ini disebut dengan Wadi Mubarak. Ya. Berarti maksudnya yang mana? Bisa jadi juga Makkah. Nah, kenapa kemudian di sini didekatkan kepada Al-Aqsa? Karena kalau Al-Masjidil Haram sudah jelas berkah. Ya. Tapi jangan salahkan jika ada orang nanti menerjemahkan haulahu, yakni haula Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, haula abdihi. Itu enggak menyalahi ilmu nahwu. Coba tanya Mali nahwu, enggak menyalahi sama sekali. Alladzi, yang mana barakna, kami memberkahi haula abdihi, siapa saja yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjidil Aqsa itu diberkahi karena dia berkah atau karena Nabi Muhammad SAW di situ? Sebenarnya karena Nabi Muhammad ngimamin masjid itu. Loh, dulu yang bangun Nabi Ibrahim. Iya, Nabi Ibrahim itu nur dalam dirinya, nur apa? Kita kan habis bahas kemarin, masih ingat? Ada nasab jasadiah Nabi, ada dasar nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwa Allah ciptakan 2000 tahun sebelum, masih ingat? Arash, nur baginda Nabi Muhammad SAW, lalu diciptakan Sayyidina Adam. Berarti sebelum itu sudah ada Adam sebelum Adam ini. Ada bashar, kita lebih tepatnya nyebutnya manusia, bashar, manusia pra Adam. Nah, yang dia dapat nur itu cuma Adam. Adam yang menjadi nenek moyang kita, ya, Sayyidina Adam alaihis salam. Linuriyahu. Nah, kenapa ada orang yang menerjemahkan hu itu kepada abdihi? Karena linuriyahu, hu-nya kembali ke abdihi, untuk memperlihatkan kepadanya hamba, yaitu Nabi Muhammad SAW, min ayatina, sebagian daripada ayat-ayat kami, tanda-tanda kami. Ayat di sini artinya apa? Apa ayat itu artinya? Kebesaran. Ayat itu secara harfiah dari kata ayah. Itu artinya mana. Bisa juga diartikan penanda. Yang ditandakan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga bisa menjawab, teman-teman yang melakukan Allah, ketika Abu Jahal menjebak Rasulullah SAW. Abu Jahal ini cerdas, pintar debat, mirip-mirip seperti ahli debat yang ada di negeri kita ini, ya. Oh, pintar sekali debat. Oh, Muhammad, dilihat Nabi Muhammad lagi duduk-duduk,
terdiam. Kita kalau baru ngalamin, antum habis ngalamin pengalaman spiritual, pasti kayak bengong gitu. Tapi itu buat bengong orang-orang bodoh, bukan. Itu kayak masih, kalau ada namanya apa? Jet lag. Nah, ini ada jet lag rohani. Serius. Itu adalah kejadian pada Rasulullah. Hadis Sahih Bukhari. Hadis Sahih. Beliau duduk, tiba-tiba Abu Jahal. Emang jahil tuh orang. Gini-gini gitu ya. Muhammad. Kamu ngapain? Kayaknya ada wahyu baru nih. Boleh dong cerita, sharing dong. Nabi karena melihat Sallallahu Alaihi Wasallam itu pamannya, maka beliau bercerita. Abu Jahal senang, tambah bahlul nih. Ya, ponakanku tambah bahlul nih katanya. Ini kesempatan. Muhammad, maukah kamu aku kabarkan kepada orang di Mekah bahwa ente baru saja pulang dari Al-Masjidil Aqsa, malam tadi berangkat, pulang sebelum subuh. Abu Jahal udah giran sekali. Gue jahilin lagi nih orang. Sampailah dikumpulkan banyak orang, disuruh cerita. Habis disuruh cerita, apa kata dia? Muhammad, coba angkat kakimu satu. Angkat oleh Nabi Muhammad SAW. Coba angkat satu lagi. Gak bisa. Kan beliau udah kembali kepada hal semula. Ini bukti bahwa karamat mukjizat tidak bisa diundang kecuali baginda Rasulullah SAW atau wali Allah itu dia sedang sesuai iradahnya dengan iradah Allah SWT. Jadi nggak bisa kemudian antum nih muji orang terus dia nggak tunjukkan keajaibannya, terus dia nggak wali, nggak urusan. Kalau begitu Nabi Muhammad SAW bukan nabi dong. Karena Abu Jahal saat ingin Nabi Muhammad SAW mempertontonkan, mendemokan itu, Nabi Muhammad nggak sanggup. Karena udah kembali kepada hukum basyariah, hukum manusiawi. Oke? Jadi Nabi Muhammad SAW masih manusia. Baik. Tapi kemudian, kata dia, kalau ente emang nggak bisa, coba cerita berapa tiang, masih ingat? Itu ada semua di Sahih Bukhari. Mampu cerita nggak Nabi Muhammad SAW? Mampu. Di saat itu pandang matanya. Kalau tadi tubuhnya diperjalankan, sekarang matanya, bukan matanya tetap di Mekah. Basarnya yang diisrakan. Maka basar baginda Rasulullah SAW melihat yang jauh. Sallallahu alaihi. Mungkin nggak? Mungkin. Sayyidah Aminah, beliau lahir, Nabi Muhammad lahir, langsung melihat Syam, melihat Romawi, melihat Persia. Asbab ada nur Nabi Muhammad SAW. Maka beliau kalau mau cerita apa aja sebenarnya boleh, tapi kan tidak diizinkan semua. Di situ ada ilmu lagi, bahwa yang memandang bukan mata, yang memandang itu satu anugerah yang ada dalam diri, namanya basar, kemampuan melihat. Makanya ujung ayatnya apa? Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya dialah Allah yang benar-benar mendengar dan maha mendengar, maha melihat. Lalu surat An-Najm. Nah, kalau tadi dalil apa? Isra. Sekarang dalil Mi'raj. Ternyata dalil Isra di Quran berlainan dengan dalil Mi'raj. Allahumma shalli ala sayyidina. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Demi najm. Najm itu nujum, apa arti nujum? Bintang. Demi bintang, itu salah satu nama bintang yang besar di langit, itu namanya najm. Demi bintang, ketika dia mulai condong, berarti sudah mulai malam, tengah malam mulai ke sepertiga malam terakhir. Jadi kadang-kadang karena zaman itu tidak ada jam, kan bisa aja Allah mengatakan pada jam sekian Muhammad hambaku aku perjalankan, boleh aja, tapi kan nggak ada jam. Maka diberilah jam yang tidak pernah rusak kecuali hari kiamat nanti. Itu jam langit. Dulu coba tanya yang punya orang tua yang mengerti ilmu ini,
Mereka kalau mau keluar kota, mau bersafar, mau naik kapal, mau naik bus, mau kemana aja itu lihat bintang. Bintang lagi bagus nih keluar. Itu lagi ngeliat jam baik atau jam buruk. Waktunya tepat atau tidak. Kata kawan saya itu haram, syirik tuh Pak Sam. Gimana tuh? Kalau di Indonesia hari ini, Jakarta khususnya, dari jam 6 sampai jam 8 macet nggak? Kita katakan, ini jam kurang baik untuk jalan keluar. Syirik nggak antum ngomong gitu? Kenapa boleh ngomong begitu di zaman ini, di zaman dulu nggak boleh? Ya, itulah anehnya orang hari ini. Ya. Dikasih logika dikit bingung. Wan najmi idza hawa, demi bintang yang sudah mulai condong. Hawa, bukan hawa pakai H kecil. Surah An-Najm ayat 1. Hanya pakai H besar. Hawa, yaitu condong. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ma di situ ma nafiyah. Tidaklah sahabatmu itu, yaitu Nabi Muhammad SAW, dhalla, sesat. Nah, ini untuk membantah si ustadz yang ada di kampungnya ya, Teh Halina Teh Indri itu ya, yang mengatakan apa? Ada Nabi Muhammad dulu pernah sesat. Cuma karena pakai surat Ad-Duha. Ini ayatnya. Maka tidak boleh, haram hukumnya menafsir ayat berdiri sendiri. Mesti dikomparasi, muqaranah dengan ayat yang lain. Namanya tafsirul ayah bil ayah atau munasabatul ayat. Menafsirkan ayat dengan ayat. Ini pakarnya di sini ada Buya Aldomi. Ya. Nanti tanya-tanya ke beliau yang membedah kitab tafsir Ibn Ajibah. Ya. Al-Bahrul Madid, ya. Wa ma ghawa, bahkan dia tidak pernah sesat. Ghawa itu sinonim daripada dhalla. Nah, dhalla itu bisa maknawi. Kalau ghawa bisa maknawi, bisa zahir. Ya, hakiki. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah dia yantiq. Apa arti yantiq? Berbicara dari hawa. Lain lagi hawa yang di atas dan hawa yang di sini. Al-hawa yaitu hawa nafs, kecondongan jiwa. Sallallahu alaihi wasallam itu nama Rasulullah. Jadi sahibukum itu nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wan najmi, siapakah an-najm itu sebenarnya? Sebenarnya itu juga bagian dari pancaran nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi Muhammad SAW di sini ada istinbat hukum, tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, wa in kana ghadaban, meskipun beliau sedang marah. Kita lagi nggak marah aja, itu setan ikut serta, ya. Benar nggak? Setan itu ciri-cirinya satu aja, aba wastakbara. Dua, enggan dan merasa dirinya besar. Walaupun ngomongnya pakai bahasa halus, lembut, tapi sedikit merasa lebih daripada orang, itu iblis yang ngomong. Nauzubillah min dzalik. In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang dikatakan baginda Rasulullah SAW illa kecuali wahyu yang dibisikkan. Nah, wahyu itu kemana turunnya? Ke dalam ruh. Diterjemahkan oleh sir, dikoleksi oleh fuad, lalu dibahasakan oleh qalbu, lalu kemudian diolah lagi oleh lisan. Jadilah huruf dan suara. Itu yang disebut wahyu, ya. Allamahu syadidul quwa. Di sini nanti ada dua penafsir. Ini 2 tahun lalu, 3 tahun lalu saya debat tuh sama uminya Hisham. Ayat ini bagi dia itu Jibril. Tapi saya bilang bukan, ini Allah. Ini bertemu Allah bukan ketemu Jibril. Wah, ada tafsir. Saya bilang ada juga di tafsir. Udah beradu tafsir kita. Udah ditunjukin semua dalil, nggak percaya. Percayanya pakai apa? Kita setel lagu kesukaan mendiang anak saya Husain.
Hayyul Hadi. Nangis dia dengar ayat itu, dengan syair itu. Hayyul Hadi. Nanti tolong disiapkan ya. Ini khusus Hayyul Hadi itu syair Mi'raj. Nanti saya syarah setelah asar. Jadi asar kita baca ini lagi, nggak baca Ihya. Sambung baca ini. Karena hari ini khusus, ini bulan Rajab, khusus manaqib sallallahu alaihi wasallam, khusus bagian Isra. Ya. Sampai maghrib nanti kita bahas tentang Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Moga rohani kita juga diperjalankan. Amin ya rabbal alamin. Allamahu syadidul quwa, dhu mirratin fastawa, wa huwa bil ufuqil a'la, thumma dana fatadalla, fakana qaba qausaini aw adna, fa'auha ila 'abdihi ma auha. Ma kadzaba al fuadu ma ra'a, afatumarunahu 'ala ma yara, wa qad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Ya. Oke. Ini biar gampang kalau nanti buka Qur'annya, ayat 5 sampai ayat 10 itu satu tema. Itu tema dengan Allah. Ayat 11 sampai dengan 16 itu tema yang lain. Ketemu dengan Sayyidina Jibril, lalu berakhirlah perjalanan Mi'raj Samawi. Sebelumnya itu Mi'raj Arsy. Nah, itu dia. Ntar kita ini ya. Tenang ya. Allamahu syadidul quwa. Yang mengajarkan dia Sayyidina Muhammad SAW, yaitu Allah yang maha syadid kekuatannya. Syadidul quwa. Dhu mirratin fastawa. Kalau disebut istawa, itu sifat fi'liyah siapa? Siapa yang berbuat istawa? Malaikat Jibril atau Rabbuna? Rabbu Jibril, Tuhannya Jibril. Siapa? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Jadi syadidul quwa itu Allah. Dzu mirratin fastawa itu Allah. Dialah yang bersemayam, gitu maksudnya. Wa huwa bil ufuqil a'la. Ini huwanya kemana nih Bu ya? Ini namanya muhtamal. Bisa huwanya kepada Allah, bisa huwanya kepada Nabi Muhammad SAW. Tergantung nanti ahli nahunya ribet nanti kemana nih ya? Gimana Bu ya, Dr. Aldomi? Ami Falah gimana Ami Falah? Lora Ali? Ini huwanya siapa nih? Huwa. Tadi kan allamahu, huwanya kan Nabi Muhammad SAW. Sekarang huwa. Huwanya ke syadidul quwa atau kepada Sayyidina Muhammad SAW. Ya, yang nggak ngikutin, ikutin aja ya, ntar dapat berkah lah. Ulang-ulang sendiri ntar di rumah. Mesti dibuka ayatnya nanti di rumah ya. Surat An-Najm 1 sampai 18 ya. Biar asik. Wa huwa bil ufuqil a'la. Dia berada di ufuk yang sangat tinggi. Siapa itu? Itu baginda Rasulullah SAW. Karena yang bertempat itu cuma makhluk, Allah tidak bertempat. Al-ufuq al-a'la itu adalah salah satu tempat di arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Ufuk itu apa? Ujung mata memandang. Coba naik kapal atau naik kapal udara, pesawat maksudnya, kapal udara. Bahasa lama aja ya. Naik pesawat, terbang, kita lihat ada garis ufuk. Nah, garis itu disebut ufuk, ujungnya itu. Ufuk namanya. Ufuk itu ujungnya alam. Jamaknya afaq. Jadi kelilingnya alam disebut afaq. Kalau masih di alam, berarti makhluk nggak? Makhluk. Jadi siapa yang pantas di situ? Allah atau baginda Nabi Muhammad SAW? Sayyidina Jibril udah nggak main di situ. Sayyidina Jibril sudah nggak diizinkan naik ke aras.
Sayyidina Jibril itu hanya mendengarkan suara. Itu pun bukan suara yang laisa biharfin wala sautin, yang tidak berhuruf suara itu, tapi sudah diturunkan Allah kepada Lauh Mahfuz baru ke Jibril. Jadi Sayyidina Jibril itu sudah menerima terjemahannya Lauh Mahfuz, bukan langsung dari Allah. Sayyidina Jibril, antum melihat makom Sayyidina Muhammad SAW dengan Sayyidina Jibril lain. Maka itu dalil yang kuat bahwa Nabi lebih tinggi dari malaikat Jibril Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, aneh kalau ada yang mengatakan malaikat lebih tinggi dari Nabi, itu aneh. Nggak ngerti bab Mi'raj dia. Cuma itu bab khilafiyah ya. Cuma bagi ahlul haqaiq itu bukan khilafiyah, itu ittifaqiyah. Sudah sepakat itu semua. Wa huwa bil ufuqil a'la, sampailah dia diajarkan oleh yang maha kuat yang beristawa di arasnya. Ini ngomong lagi istawa, berarti dia aras. Maka huwa, dia sang baginda, dia di puncaknya aras. Disitulah dia diajar Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala yang menyebut dirinya Syadidul Quwa Dhu Mirratin Fastawa. Ini kalimat-kalimatnya, kunci-kunciannya sudah ada. Kata istiwa. Summa dana fatadalla, lalu dia mendekat dan tambah mendekat lagi. Ya, tambah dekat. Nah, ini makom, ini satu makom, namanya makom. Satu, pertama tadi makom ufuk. Ada lagi di atas ufuk, dana. Ada lagi di atasnya, tadalla. Itu beda makom. Itu yang terjadi pada Mi'raj. Ini saya cuma jelasin ayat lah ya. Harfiah ayat aja yang kita jelasin berdasarkan ilmu aqidah Ahlussunnah dan ilmu haqaiq al-Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam. Fakana ya, summa dana fatadalla, lalu dia mendekat, dana mendekat, fatadalla tambah dekat lagi. Fakana, kedekatannya itu digambarkan dalam dua ibarat. Satu, qaba qausaini, diibaratkan jaraknya seperti dua busur panah. Dekat apa jauh itu? Ya, ini yang paham, ini orang yang negaranya yang masih pakai kerajaan. Ya, alhamdulillah kita ada tamu dari Brunei dan dari Malaka. Kalau dekat dengan raja dua busur panah, berarti siapa itu? Itu orang pentingnya raja bukan? Orang pentingnya sultan bukan? Ya. Kalau di Indonesia presiden, ya, lucunya kawan kita dulu benci banget sama presiden. Giliran presiden datang ke tempat dia, ke kampus dia, selfie. Ya, ternyata bisa begitu ya. Ada yang sedih juga nggak diundang pas anaknya nikahannya, lucu juga tuh. Oke, itu intermezzo aja ya. Balik lagi. Ini cuma untuk menjelaskan. Antum kalau lihat ada orang mendekat kepada presiden, cuma jaraknya 2 busur panah. Ada 2 meter. 2 busur panah anggap 2 meter. Kalau kelihatan sama yang jagain presiden itu apa namanya? Pas pampres. Galak-galak bener tuh mereka. Ya. Niatnya baik, cuma galaknya kadang lebay ya. Ini aneh ngomong nih, kita lebay ngeliatnya. Biasa-biasa aja kali ya. Termasuk antum jagain guru, jaga ustaz, jangan lebay-lebay, biasa aja. Ya, biasa aja. Ada orang salaman, ya sedapatnya aja. Nggak usah kasar-kasar kepada mereka. Ya, jagain mereka, jagain guru jaga, tapi nggak usah niru-niru pas pampres lah ya. Itu wajar karena pemimpin politik ini bahaya. Ya, John Kennedy ditembak kan dulu. Ya. Jadi mereka harus jaga-jaga diri memang. Ya, kita maklumi. Cuma nggak enak juga sih ngeliatnya. Tapi menghormati pemimpin wajib toh. Man ahana sultan ahanahullah. Karena ada riwayat begitu di Tirmizi yang semakna, siapa yang menghina pemimpin, Allah hina dia. Jadi kalau masa kampanye kita boleh campaign, kemudian ngeritik-ngeritik dia. Tapi kalau sudah terpilih secara demokratis, kita doakan dia, hormati dia. Itu mauqif saya, itu pendirian saya. Pendirian yang saya pahami dari akidah Ahlus Sunnah. Kecuali ada Ahlus Sunnah selain ini. Ya. Tolong kasih tahu kalau ada ya. Ada Ahlus Sunnah apa? Ahlus Sunnah palsu. Fakana qaba qausaini au adna. Jaraknya dengan raja di raja alam semesta
Sultanus Salatin fil alamin, raja di raja, sultannya para sultannya alam semesta. Itu cuma dua busur. Lalu di sini ada au atau adna, bahkan lebih dekat dari itu. Kira-kira gimana tuh? Kalau ada orang duduk dampingan begini sama presiden, sama raja, sama sultan, kira-kira gimana? Orang penting gak dia? Paling penting dia. Ya. Kira-kira jika ada hamba Allah yang didekatkan sedekat ini kepadanya, itu makhluk terpenting nggak? Terus wajar nggak kita sebut beliau itu Sayyidina, Maulana? Wajar nggak? Bahkan mungkin kurang, ya? Bahkan mungkin kurang. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebenarnya secara ilmu huruf ini ada penjelasannya, tapi sudah kita keep. Ada penjelasannya, Qausaini itu ada penjelasannya. Di situ ilmu huruf qaf, waw dan sin, ada ya dan nun. Itu ada rahasia semua itu. Ya. Kenapa yang dipilih bukan yang dipilih itu shibrain atau zira'ain? Kenapa bukan itu yang dipilih? Karena ada rahasia pada huruf ini. Lalu kenapa adna? Adna, coba lihat na belakang itu ada alif. Alif apa namanya? Alif yang bentuknya kayak iya itu, alif apa namanya? Alif maksurah. Oke. Ditulis seperti ya. Lalu ada dal di tengahnya. Itu ada rahasianya semua. Ada rahasianya semua. Adna. Antum buang dalnya kan gawat. Ya. Fa'auha. Jangan dibaca, nggak boleh. Itu lagi di skip ilmunya, ya. Kita cuma beli sentil-sentil dikit aja. Nanti Buya Asy ketawa dia ntar. Berarti di sana, di alam ufuknya arsyah itu hanya dia dan dia. Dia satu dan dia dua. Dia sang abad dan dia sang Rabb. Dua aja. Apa sepi ke sana itu. Makanya Allah itu disebut fard, witr, ahad. Allah itu maha menyendiri. Maka orang-orang yang tambah dekat kepada Allah itu biasanya karakter dia senang menyendiri. Kecuali lagi berjuang, maka dia ingin membersamai kawan-kawannya, saudara-saudaranya. Tapi aslinya Abdullah Al-Ahad, kekasih Allah yang sudah dapat cahaya ahadiyah, cahaya fardiyah, fard, cahaya witriyah, itu pasti kolbunya tuh senang sendiri aja. Ya. Senang berkhalwat, sedang beruzlah. Senang sendiri. Jadi kalau ada orang tanya, kamu apa yang kamu senangi? Pasti dia bilang menyendiri. Orang-orang seperti itu, ya. Namun terlalu egois jika dia hanya sendiri bersama Rabbnya. Maka dia diberilah dal di tengahnya, sehingga hilanglah ananiahnya. Ya, ini bukan cocok logi nih, ini ilmu huruf aja, ilmu huruf. Maka baginda Nabi Muhammad SAW diberi nama Muhammad, terpuji, Ahmad, Mahi, Aqib. Semua nama-nama ini menunjukkan nama karakter beliau berkait berhubung dengan umatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu kalau mau seperti Nabi Idris. Nabi Idris pas naik ke surga gimana? Mau keluar nggak dia? Nggak mau. Jadi ada Nabi karakter begitu, juga ada wali begitu. Ada seorang syekh dulu, dia punya lembaga namanya PPTI. Persatuan Pertahanan Tarekat Indonesia. Dulu. Namanya Syekh Jalaluddin. Dia berkisah tentang ayahnya. Ayahandanya bersuluk. Ketika bersuluk berkhalwat, malam ke-17 hilang. Nggak tahu gimana ceritanya. Baru saya ketemu dengan guru kami Abu Ya Al-Hasan Al-Basri, dikisahkanlah bahwa hilang itu gimana ceritanya. Nggak mau balik. Jasadnya hilang. Jadi nggak jelas meninggalnya kapan disolatin, itu ada yang begitu. Ada yang lagi hidup begitu. Ada juga
Di Malaysia kita punya sahabat imam besar di masjid di Seremban, Dr. Yusri, ya. Mungkin teman-teman dari Malaka kenal ya. Dr. Yusri itu berkisah kepada saya bahwa dia punya guru dulu, namanya Tuan Haji Ahmad, sehingga saya dimasukkan dalam kubur, yang masuk kubur, masuk lahat, hilang jasadnya, yang tersisa cuma kafannya. Kita datang ke Banjar, kejadian. Kita datang ke Lombok, begitu juga. Di Ambon juga ada begitu. Sulawesi juga ada begitu. Di Sumatera juga ada begitu. Di Jawa juga banyak begitu. Itu apa kejadiannya? Saya setelah belajar tentang Ma'rifat Idrisiyah namanya, bukan Thariqat Idrisiyah, Ma'rifat Sayyidina Idris, itulah dia. Beliau masuk ke surga nggak mau balik. Asik di situ. Anak-anak kita kalau diajak ke pusat tempat bermain, mau pulang nggak dia? Kalau antum nggak tahu cara merayu dia, nggak mau pulang dia. Paham maksudnya? Ya, Nabi Muhammad SAW, linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan ayat kami. Hanya memperlihatkan, bukan untuk tinggal di sana. Setelah diperlihatkan, Nabi diizinkan untuk menceritakannya. Jadi semua ma'rifatullah itu sudah selesai saat itu. Jadi turun itu cuma menceritakan yang ada aja, ya. Fa'auha ila 'abdihi ma auha. Apa yang terjadi di alam ufukil a'la itu? Allah mewahyukan kepada hambanya ma auha, apa saja yang dia mau untuk dia kalamkan. Ya. Ganti. Kira-kira apa yang Allah wahyukan di sana? Apa bedanya Nabi Muhammad SAW pada wahyu di bumi dengan pada wahyu di aras? Tanpa perantara, berarti nggak lewat Jibril lagi, nggak lewat Lauh Mahfuz lagi. Ya, tuh. Apalagi? Jadi ma'auha ini ada riwayat yang tidak sampai derajat sahih, cuma semoga nanti Buya Zul Asfi ketemu riwayat yang sahihnya. Dialog antara Allah dan Nabi Muhammad SAW, salah satunya diriwayatkan yang menjadi tasyahud hari ini. Tahiyatulillah, ya. Kemudian assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullah, dijawab Nabi assalamualaikum. Tapi mohon maaf saya belum ketemu riwayat sahihnya. Semoga nanti Buya Zul Asfi ketemu riwayat sahih. Yang sahih yang saya tahu ada di Sahih Bukhari, bahwa yang diturunkan Allah itu Al-Fatihah. Itu yang disebut kalam Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Cuma di Sahih Bukhari nggak eksplisit, hanya disebutkan, ya, ada lafaz-lafaz yang marah ke sana. Langsung turun di aras tanpa perantara. Itu Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah itu di Sahih Bukhari ada dialog antara Nabi Muhammad SAW dan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, tidaklah disebut bermunajat seorang hamba kecuali dia membaca sendiri surat Al-Fatihah, bukan diwakilkan ke imam. Inilah alasan istidlal ruhani Imam Syafi'i mewajibkan baca Fatihah bagi makmum. Terserah antum mau Hanbali, mau Maliki, itu bukan urusan aneh, ya. Hanafi terserah. Tapi dalam bab rohani, ternyata Imam Syafi'i termasuk tidak mensekulerkan, mendikotomi antara ilmu rohani dengan ilmu fikih. Satu paket bagi dia. Bahwa munajat hamba tidak sah kecuali dia yang baca sendiri. Maka imam selesai waladhdallin amin, kita baca Fatihah. Gitu, ya. Kecuali imamnya ngebut pas lagi sholat tarawih, itu lain cerita itu. Nanti sesekali saya buat sholat tarawih di sini, ya, insyaallah. Sesekali, nggak selalu. Sebelum 15 Ramadan, insyaallah. Kalau sempat nanti baca-baca kitab lah malamnya, atau tadarus kita. Digombalin lagi, ya. Fa'auha ila 'abdihi ma auha. Dia membisikkan kepada hambanya
apa yang dia mau membisikkannya. Mau auha, inilah disebut al-wahyu al-arsyiyah, wahyu arash. Kan ada Quran disebut Makki Madani. Kalau ini apa? Arsy. Ini arsy. Bid'ah nggak? Ya nggak bid'ah, ayatnya ada kok, dalilnya ada semua. Cuma ulama dulu belum mengistilahkannya, kita istilahkan sekarang. Ilmu kan berkembang. Ulumul Quran kan seakan-akan nggak berkembang. Coba antum lihat, dari kecil kita ngaji dan kita bandingkan dengan abad yang Imam Suyuti sampai hari ini, belum ada perkembangan terbaru dari ulumul Quran. Maka dikritik oleh seorang orientalis di barat, masih hidup dia, perempuan, Angelica Neuwirth. Begitu bacanya, bahasa Jerman soalnya. Apa kata dia? Ulumul Quran ini kok kaku sekali, seakan-akan sudah suci, tidak boleh diubah-ubah. Makanya Profesor Habib Quraish Shihab juga termasuk mengkritisi ini. Dalam bab syarat mufassir, belum mengkritisi syarat yang terlalu banyak di kitab-kitab terdahulu. Oh, ternyata ulama kita tanpa mengingkari yang dahulu, mereka sudah mempraktekkannya. Sudah ada namanya tim ahli tafsir yang kita ceritakan kemarin. Dia bukan ahli agama, hanya ahli fisika. Ngobrol dengan ahli agama, mereka bertemu, bergabung, jadilah ahli tafsir fisika. Walaupun dia bukan ahli agama. Itu boleh, ya. Nah, baru di ayat setelahnya, ayat 11, itu pertemuan dengan Sayyidina Jibril. Afatumarunahu ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Beda enggak? Inda sidratil muntaha dengan ufuqil a'la. Lain. Al-ufuqil a'la salah satu tempat mulia di aras, ujung aras, sedangkan sidratul muntaha ujungnya langit. Puncaknya langit itu namanya sidratul muntaha. Dalam hadis Imam Bukhari disebutkan bahwa Sidratul Muntaha itu bentuknya seperti pohon yang daunnya kayak daun yang di pasca sarjana UIN itu loh. Yang di tamannya itu kan daunnya lebar-lebar kayak telinga elfil, gajah. Itu daun bertuliskan nama antum di situ. Lahir kapan? Siapa babehnya? Emaknya siapa? Nanti kawinnya kapan, cerainya kapan, atau meninggalnya kapan. Ada yang cerai di dunia, ada yang cerai ditinggal mati, ada yang dapat rezeki ini, semua disebutkan di situ. Satu daun, satu kita. Itu masuk ke kartun, masuk ke film, fiksi ilmiah, masuk ke Avatar, ya kan? Ada namanya pohon kehidupan. Lalu daunnya daun takdir, ya kan? Nggak berlebihan itu. Ya, mungkin dulu agama mereka itu yang bawa Nabi juga, cuma udah berubah. Wallahu a'lam, ya kan? Nabi di dalam Islam itu, Nabi Muhammad SAW bercerita tentang dedaunan Sidratil Muntaha. Itu nama pohon sidrah. Pohon sidrah itu ujung, maka disebut muntaha. Beberapa masyayikh menyebutkan dengan istilah yang lain, muntaha ada tambahan apa, ya. Jadi kira-kira di sana kita tertulisnya lagi ngapain ya? Lagi ngaji di rumah. Ribet amat ya. Dan orang itu, jadi daunnya itu jika dia jatuh lepas dari Sidratul Muntaha, berarti orangnya lagi sakaratul maut. Jadi kalau daunnya lepas, itu lagi sakaratul maut. Jika sudah jatuh ke bawah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi tenang, ya kan ada nafasur rahman. Apa arti nafasur rahman? Hembusan ilahiyah yang maha pengasih. Rahman itu tidak dibatasi dengan Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz hukumnya kudrat iradat. Jadi Sidratul Muntaha itu dibangun dengan sifat hayat Allah dan tumbuh dengan kudrat iradat Allah. Bernamalah takdir.
Maka takdir Lauhul Mahfuz itu mungkin nggak digeser, mungkin. Maka Nabi beberapa kali geser takdir kan. Harusnya matahari terbenam, nggak jadi terbenam, digeser kita sama Rasulullah SAW. Benar kan? Oh, digeser-geser takdir Rasulullah. Kan beliau sebenarnya. Ya, yang nulis di Lauhul Mahfuz siapa? Al-Qalam. Al-Qalam itu nama Rasulullah SAW. Jadi kadang-kadang kita muter-muter aja di situ ya. Dan nur Nabi Muhammad SAW dicipta ribuan tahun sebelum Al-Qalam. Al-Qalam itu dari nur. Berarti dia juga. Cuma ini Al-Qalamnya, ilmunya. Jadi nur ilmunya, nur Sayyidina Muhammad SAW namanya Al-Qalam. Maka disebutlah Nun wal qalami wa ma yasturun. Jadi nun itu simbol daripada nur. Tapi hati-hati juga nar. Ya, maka tidak semua orang berilmu itu dapat nur. Kadang-kadang dia dapat ilmu, dia terbakar. Nauzubillah min dzalik. Semoga nur yang kita dapat nurnya, nur yang menerangi kolbu, bukan yang nar membakar jiwa. Amin rabbal alamin. Ciri-cirinya apa? Nunnya nur, bukan nunnya nar. Nunnya nur melahirkan ketawaduan, kelembutan hati. Cahaya rahmaniyah Allah bertahta di dalam hati. Tapi kalau ciri-ciri nariyah, tambah ilmu, tambah belagu, tambah suka mencari kesalahan orang. Maka orang-orang yang nuniyah yang pertama akan selalu jadi korban, selalu diejek, dicaci maki, disesatkan oleh nun yang kedua. Itu biasa itu. Wal qalami wa ma yasturun. Demi al-qalam. Apa arti al-qalam tadi? Nur Muhammad yang bertugas menulis pengetahuan alam semesta, salah satunya yang kita obrolkan ini dan termasuk kita ini. Wa ma yasturun, dan yang mereka tuliskan. Oke. Bid'ah nggak ngaji begini, Bu ya? Kalau dalilnya ada semua, bid'ahnya dari mana? Bid'ah itu nggak ada dalilnya. Kalau ente nggak paham, bukan berarti bid'ah. Belajar aja sama dalilnya, ya. Apakah semua orang tahu dalil, ngerti cara baca dalil? Enggak. Berapa banyak teman kita buka map tapi salah baca map, ya kan? Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi Lauhul Mahfuz yang mana semua ilmu pengetahuan ditulis di situ, lalu dibagi-bagilah nanti ada di lembaran-lembaran Sidratul Muntaha. Ya, semoga nafasur Rahman ya menggiring takdir kita kepada yang lebih baik. Amin rabbal alamin. Ya. Nah, ini contoh lain, para nabi itu boleh geser takdir. Contoh kedua nih, biar tambah kuat ilmunya. Sayyidina Adam ketika di sorga itu melototin Sidratul Muntaha, dilihat ada dedaunan suratan takdir cucunya bernama Daud. Dilihat, lah umurnya kok pendek. Maka dia berkalam, ya Rob, boleh nggak takdir umur saya diberikan sekitar 30 tahun saja kepada cucu saya bernama Daud, pasti dia berhasil jadi raja. Kan Daud nanti ngalahin siapa? Jalut apa Tolut? Jalut. Tolut apa Jalut? Jalut. Benar. Ketika sudah, jadi umur beliau misalnya ini 1000 di bumi, kurangin 30 berapa? 970 ya, susilit apa sih? 970. Datanglah sahabat dia malaikat maut. Dulu teman ngobrol dia di langit, di surga. Dam. Oh bro, ngapain di sini bro? Santai. Jadi para nabi itu dengan malaikat udah kayak sahib. Kan kalimatnya ma'adzallah sahibukum wa marwa, disebut sahib, sahabat. Maka Nabi punya sahabat bumi, ada sahabat langit. Kamu ngapain di sini, malaikat maut? Ya. Lah, Nabi Adam lupa dia.
Kalau malaikat maut sudah datang terus mau ngapain? Bukan mau ngopi dia, bukan. Ngapain dia? Kata malaikat maut, wahai Nabiullah Adam Khalifatullah, saya kalau datang mau ngapain? Kira-kira gitu. Kalau menurut kamu saya datang mau ngapain? Baru ingat Nabi Musa, Nabi Adam ya. Terus Nabi Adam ingat-ingat, loh umur saya kan masih ada 30 tahun lagi. Ingat, jadi Nabi Adam sudah hampir 1000 tahun di bumi, tidak lupa pengalaman beliau membaca lembaran takdir Sidratul Muntaha, nggak lupa. Tapi diingetin dulu sama siapa? Malaikat maut. Ternyata yang next duanya dia lupa. Kata malaikat maut, Dam, bukannya ente dulu sudah pindahin sama daun yang ini katanya. 30 di sini, udah dipindah ke daun yang seberang situ, cucu kamu. Geser takdirnya, takdir bergeser, takdir umur bergeser. Diingat-ingat, kayak enggak deh, enggak ada. Itu jujur, Nabi Adam enggak benar-benar enggak ingat. Enggak ada, saya enggak ada ngomong begitu. Aku lihat umurku sekian, iya, tapi kalau aku ngomong 30 tahun umurku dikasih ku cucuku, enggak deh. Akhirnya malaikat maut nggak jadi cabut hari itu. Umurnya dikasih lagi itu. Walaupun ngasih 30, tetap diberikan 30 tahun lagi. Ya. Nabiullah Adam alaihis itu ada di Sahih Bukhari, itu cek sendiri. Itu namanya tasriful aqlam. Menoreh, memindah goresan aqlam. Nabi Muhammad SAW, nanti ada di bagian belakang sini. Di hadis nomor 438 halaman 231 di sini, ketika diangkat ke langit, asma' fihi sarifal aqlam, aku mendengarkan goresan al-qalam. Makanya wal qalami wa ma yasturun. Qalam kan satu, tapi di sini aqlam banyak. Baru terjawab kenapa yasturun bukan yastur. Jamak deh. Banyak. Lebih dari satu al-qalamnya. Gak berat kan ngaji-ngaji begini? Biasa aja kan? Ya, masuk kan? Ya, ada yang sedang ngorok soalnya. Ya, saking indahnya suara saya kayaknya. Jadi bisa meninabobokan, Masya Allah. Indaha jannatul ma'wa. Di sisinya Sidratul Muntaha itu ada sorga, tempat tinggal. Nama lainnya Jannatul Firdaus. Ma'wa bahasa Arab, Firdaus bahasa Aramaik kuno yang kemudian dipakai dalam bahasa orang-orang ahlu kitab, yaitu bahasa Hebreu, ya, Al-Iberiyah. Itu mereka sebut Firdaus. Hari ini ada 2 Firdaus. Firdaus Minangkabau dan Firdaus Brunei. Ya, adem-adem aja kan? Nggak ada perebutan tahta kan ini? Ini bisa menjelaskan kenapa Sayyidina Adam mampu di sorga baca lembaran takdir. Karena sorga dengan Sidratul Muntaha itu deket-deketan, berdamping-dampingan. Jadi beliau tuh melihati, yang punya akses ke situ itu cuma hamba yang diberikan ilmu Allah. Malaikat nggak boleh masuk kecuali malaikat Jibril. Nggak semua malaikat dapat izin. Kalau tidak semua malaikat dapat izin, Nabi Muhammad dapat izin, Nabi Adam dapat izin. Berarti Nabi ini kan lebih penting daripada beberapa malaikat itu. Iblis pun tidak dapat izin. Makanya iblis itu iri dia nggak boleh, nggak dapat akses masuk ke ruang VVIP bernama Sidratul Muntaha. Ya. Idh yakhsha sidrata ma yakhsha ma zagha al-basar wa ma tagha wa laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Ketika meliputi pohon sidrah, apa yang pantas meliputinya? Apa yang meliputi pohon sidrah? Beberapa masyayikh kita mengatakan nur rahmatullah, cahaya rahmat Allah Subhanahu wa taala, atau apapun istilahnya.
Ma zaghal basaru wa ma tagha. Tidaklah tergelincir mata ataupun dia berlebihan. Enggak boleh kurang, enggak boleh lebih dalam memandang. Laqad ra'a min ayati rabbil kubra. Itulah pandangan Nabi Muhammad SAW. Jadi ma zaghal basaru wa ma tagha itu beliau memandang yang jauhnya 1000 tahun cahaya, itu sama dengan melihat di dekat sini. Itu maksud mazaghal basaru wa ma tagha. Maka baginda Rasulullah SAW ketika ditanya mengenai tiang-tiang Al-Masjidil Aqsa, beliau lagi di Mekah, itu bisa jawab. Kenapa? Matanya bisa melihat yang jauh seperti yang di dekat. Ini diwariskan ke sebagian sahabat, sebagian di antara mereka bernama Sayyidina Umar, lagi khutbah, Nabi sudah wafat. Apa kata beliau? Masih ingat kisahnya? Wahai Panglima Sariyah Al-Jabal, naiklah ke atas gunung, karena di belakang gunung ada musuh Allah. Musuhnya Allah itu di mana dengan Sariyah ini? Ada di negeri Syam atau Irak. Sedangkan Umar berada di Madinah. Umar bisa melihat suatu tempat jaraknya 2 atau 3 bulan. Ini mazaghal basaru wa ma tagha. Tapi Sayyidina Umar nggak tiap hari loh begitu. Sesekali aja dia begitu. Kalau tiap hari repot juga tuh beliau. Ya. Jadi Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul luar biasa. Yang dilihatnya itu jauh, yang didengar. Maka Nabi bisa mendengar bahkan yang terkecil, partikel terkecil di alam bisa dengar. Sehingga ketika onta berkalam Nabi tahu. Ada semut mengeluh Nabi tahu. Semuanya Nabi tahu. Angin bisa lihatnya? Nggak bisa lihat. Jadi sahabat-sahabat kena debu angin atau apa mereka? Apa nih celaka nih angin ini? Apa kata Rasulullah SAW? La tasubur rih fa innaha min nafasir rahman. Di riwayat lain fa innaha ma'murah. Yang ini yang kedua hadis Tirmizi. Jangan caci maki rih. Apa arti rih tadi? Angin, karena dia adalah nafasnya Allah. Di hadis Tirmizi, karena dia diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi dengar angin aja bertasbih. Kalau kita dengerin orang zikir Allahnya masih dianggap bid'ah, ya kan? Allah bid'ah lagi nih. Walaqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Jadi surat tentang Mi'raj An-Najm 1 sampai 18. Nah, angka 18 itu menjadi angka spesial dalam ilmu kerohanian. Ini 18. Bismillah. Jam berapa nih? Jam 3. Kita baca sebelum hadis ya. Fala khilafa bainal muslimin bi sihhatil Isra' bihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada khilaf antara orang Islam bahwa Isra' dan Mi'raj itu benar. Iz huwa nasul Quran, karena langsung disebutkan dalam Al-Quran, wajadatuhu bitafsilih, bahkan dijelaskan secara rinci. Wa syarhu ajaibu, ya, wa syarraha ajaibu, dan bahkan disebutkan dengan jelas keajaibannya. Wa khawasi Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi ahaditsu katsirah muntashirah ra'ayna an nuqaddima akmalaha wa nushiru ila ziyadatin min ghairihi yajibu dzikruha. Jadi sebelum menyebutkan hadis, beliau mengatakan bahwa tidak ada perselisihan umat Islam mengenai Isra Mi'raj itu benar. Maka yang mengingkarinya diragukan keimanannya kepada Quran, ya. Wallahu a'lam bis shawab.